Saudara pernah berpikir enggak, apa kira-kira yang bisa menyembuhkan dunia ini dari segala keadaannya? Ya, apa yang kira-kira bisa menyembuhkan dunia ini? Kita tahu negara kita jadi jelek juga hari-hari ini karena terorisnya ketemu lagi. Nggak tahu sampai kapan ini mau habis. Terus bom bunuh diri nggak habis-habis di Irak, di India. Kasihan juga India, sudah negara kayak begitu. Mau Commonwealth Game ternyata diteror begitu rupa. Anak-anak jalanan yang makin banyak jumlahnya, kekerasan dalam rumah tangga yang gak selesai-selesai, dan banyak lagi yang lain. Nah, siapa yang pernah berpikir kira-kira apa yang bisa menyembuhkan dunia ini dengan keadaan seperti ini? Coba 1-2 orang nyebut. Saudara jangan ragu-ragu untuk berkata ya, bahwa gereja adalah satu-satunya jawaban akan masalah dunia ini, ya atau tidak? Nah, selama kita sadar akan hal itu, bahwa tidak ada yang lain, gereja. Tadi saya baca pernyataan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, bagaimana keadaan kemiskinan yang makin menggila di dunia ini. PBB harus keluar uang sekian triliun untuk menyelamatkan. Pertama, yang diselamatkan adalah ibu-ibu hamil. Saudara, sekarang ini di dunia itu setiap tahun itu lebih dari 10 juta anak yang mati karena kekurangan gizi. Saya kaget waktu baca itu. Nah, sudah begitu pekerjaan anak makin luar biasa sekarang ini. Jadi apa saja yang kita temukan dalam dunia ini, kita percaya jawaban permasalahan dunia ini kita temukan, jawabannya hanya gereja bisa menjawab. Karena kita punya firman yang ada jawaban. Betul? Nah, dari semua itu satu saja yang bisa menyembuhkan dunia. Siapa bisa? Nyebut 1-2 orang? Ayo, tadi saya sudah mendahului ngomong tadi itu. Apa? Apa yang bisa menyembuhkan dunia ini? Bukan KKR, bukan seminar-seminar rohani, bukan. Tapi satu tindakan dari gereja yang bisa menyembuhkan dunia ini. Ayo, berpikir sekarang. Jadi terang, terluas, jadi berkat, kurang kena kepada sasaran, jadi terang, jadi berkat, orang. Memberi makan, bukan. Bertobat, itu dari kitanya, iya. Tapi untuk menyembuhkan dunia ini lewat kita, pengampunan. Tadi sudah ngomong tadi nyanyiannya itu loh, pengampunan sudah. Itu yang bisa menyembuhkan dunia. Mengampuni. Mari kita buka ayat yang pertama, Yohanes pasal 20 ayat 23. Salah seorang saya minta untuk membaca ayat ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 23. Sudah? Silakan salah seorang membaca ayat ini. Ayo cepat yang sudah ketemu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, sampai hari ini ayat ini masih jadi pertentangan hebat di kalangan gereja sendiri. Kenapa jadi pertentangan hebat? Sama seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus hidup. Yang ditentang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan imam-imam yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bukan menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan, tidak. Yang ditentang oleh orang-orang itu untuk Tuhan Yesus kerjakan. Satu, ketika mereka tahu Tuhan Yesus menyatakan dosamu diampuni, aku mengampuni dosamu. Masih ingat kisah itu saudara? Sampai waktu itu saya belajar Alkitab, saya begini, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu senang cari masalah? Kalau memang sudah tahu, setiap kali Tuhan buat pengampunan dosa, mengampuni orang berdosa, jangan ada mereka supaya gak ribut. Ngerti maksud saya mikir begitu? Setiap kali Tuhan mengampuni pasti ribut. Saudara, ternyata rahasia itu sungguh luar biasa. Gereja Katolik memakai ayat itu 100%. Tapi hanya untuk imam-imamnya saja yang boleh mengampuni dosa. Maka itu diantara 7 sakramen gereja, maka Katolik memegang sakramen pengakuan dosa. Dan itu hanya pastor. Tapi kalau saudara lihat ayat ini, jujur jawab, Tuhan Yesus berikan ini pada semua orang percaya atau pada orang tertentu? Ayo perhatikan. Orang percaya semua atau orang tertentu? Semua orang percaya. Saya percaya kalau saya tanya satu persatu di antara saudara saat ini pun,
Pasti sebagian besar saudara tidak akan pernah setuju. Ya pasti dong, yang bisa mengampuni dosa kan cuma Tuhan. Masa saya bisa mengampuni dosa orang? Ayo, betul tidak saudara? Secara logika aja nggak mungkin. Tapi hari ini kita harus akui, inilah tipuan iblis kepada gereja. Kalau mulai hari ini setiap kita menjalankan firman ini saudara, dunia sembuh betul-betul. Oh, nggak ada yang ngamen. Kenapa dunia sembuh? Secara logika aja, nggak usah belajar teologi dulu, kelamaan nanti untuk ngerti ini. Kenapa kalau kita melakukan firman ini? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah, seringkali kita pakai yang kedua. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kan kurang ajar kita ini. Nah, apa bagian kedua itu? Gampang saudara. Ketika mulut kita seringkali memberi stempel pada orang itu. Betul tidak? Tanpa kita sadar, mulut kita beri stempel pada orang itu. Apalagi kalau sampai kita pakai kata dasar yang memang begitu, waduh lebih jahat lagi itu. Jahat tuh saudara, kata dasarmu memang begitu, waduh, itu berarti kita sudah memberi cap sampai dia mati memang begitu. Saya kembali pada pertanyaan tadi. Mengapa kalau kita menjalankan hukum ini, dunia itu pasti sembuh? Ayo coba jawab. Ayo, apa jawabannya? Saudara ini malas jawab, malu, atau memang gak mau mikir? Ada? Oke, jawabannya gampang. Sebab tiap saat semua kita bisa buat salah, dan orang bersalah masih ada di sekitar kita. Ngerti sekarang saudara? Karena sampai sekarang ini banyak gak orang buat salah? Betul atau tidak sampai saat ini? Orang buat salah banyak atau tidak? Salah jawabannya. Jawabannya ini, saya juga sering buat salah. Ayo. Loh, kok orang? Loh, betul gak? Kalau saudara berkata banyak, berarti kita sombong dong. Sepertinya kita gak pernah buat salah saja. Karena kita pun masih sering buat salah. Ayo jawab ya atau tidak. Sudah gitu aja. Ya sudah. Maka itu dunia memerlukan kebenaran ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Saudara, jadi bukan cuma Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, ternyata kita pun bisa mengampuni dosa. Oke, kita lihat dulu bagaimana Bapa kita di surga. Kejadian pasal 3. Saya tanya kepada saudara, di dalam Kejadian pasal 3 kita belajar tentang kisah apa? Ayo, coba jawab. Tentang apa? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bayangkan itu. Ayo jawab, fatal atau tidak? Saya tanya lagi kepada saudara, fatal nggak dosanya Adam dan Hawa itu? Ayo, fatal. Oke. Seharusnya Tuhan bagaimana melihat mereka jatuh dalam dosa? Ayo, reaksi Tuhan seharusnya bagaimana melihat mereka jatuh dalam dosa? Marah. Oke. Kita akan belajar sekarang saudara, bedanya Tuhan kita dengan Tuhan di agama apa saja di dunia. Ya, lagi sekali, bedanya Tuhan kita dengan Tuhan apa saja di agama-agama dunia. Mari kita lihat reaksi Papa kita waktu melihat mereka jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-8. Ini sudah terjadi kesalahan itu. Ya? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Pak lagi diapit dua anak saya, Rudi dengan Sony itu. Ini teman Papa dari tahun 80-an awal yang lalu. Ini sopirnya pendeta, tukang pijatnya Coyonggi. Loh bener, Papa lagi itu pernah pijat Coyonggi itu. Benny Hinn juga, wah itu hebat. Oke, lanjut. Kalau kita baca ayat 8 Kejadian 3, Tuhan lagi marah atau lagi santai? Ayo jawab saudara. Santai. Ini yang saya kagum pada Papa di surga. Dia tahu nggak kalau Adam baru selesai bersalah? Tahu. Saudara,
inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Diampuni. Kok gak ada yang amin? Dunia membutuhkan pengampunan betul-betul. Jangan dipikir kalau Tuhan gak marah terus dia diam. Tidak. Kesalahan tetap ada akibatnya. Mereka dihukum gak setelah itu? Ayo, mereka dihukum tidak? Dihukum. Mereka diusir. Taman itu dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Tapi mereka tetap anak. Siapa yang baru hari ini tahu ayat ini? Maka kalau saudara baru tahu hari ini, sikap Bapa kita di surga seperti ini. Miliki sikap hati itu. Dan mulai hari ini, jangan pernah, saya nggak berkata jangan mudah. Beda loh. Dengarkan ya. Mulai hari ini jangan pernah. Bukan jangan mudah. Pernah apa, mudah apa. Jangan pernah geram kalau melihat ada orang bersalah. Wah, ini repot. Lo betul gak? Ini susah. Saudara, mari kita lihat. Kalau kita lihat ayat ini, Tuhan geram gak? Selamat malam. Saya pikir gak bisa bahasa Indonesia, atau permisi. Oh, tidak bisa? Tidak bisa sama sekali. Kaget saya. Dari Australia. Oh. Oh, bagus, puji Tuhan. Iya, nanti bisa saling kenalan. Iya, oke. Kita lanjut. Kita baru belajar Kejadian 3 ayat 8. Oke. Saya tanya kembali kepada saudara. Melihat ayat ini, pertanyaan tadi itu, Papa geram gak pada mereka? Ini yang sulit dimengerti, saudara. Padahal apa yang mereka buat, saya ulangi, kalau kita melihat kejadian kesalahan Adam waktu itu merusak seluruh rencana Tuhan. Betul tidak, saudara? Dan rusaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Rusak fatal, rusak total. Sebab gara-gara itu, Papa harus merubah rencana keselamatan. Bisa bayangkan? Sampai buat skenario baru. Yesus harus mati. Oke, coba renungkan ini. Nah, sekarang saya tanya pada saudara. Kalau Tuhan lagi geram atau lagi marah, bagaimana bunyi ayat ini? Ayo, kalau dia lagi geram, lagi marah kepada Adam dan Hawa. Mondar-mandir, kurang marah itu kalau cuma mondar-mandir. Iya itu. Langkah kakinya nggak cuma berjalan-jalan, burak-burak gitu. Mana bajingan dua itu dia? Sembunyi di mana ini tadi anak ini? Saudara, apa saja yang Tuhan Yesus ajarkan itu 180 derajat bertentangan dengan yang dunia pikirkan. Ya atau tidak? Nah, kalau hidup Kristen kita tidak pernah punya persiapan pikiran seperti itu. Dengarkan ya kalimat ini. Kalau dalam hidup Kristen kita tidak pernah punya persiapan pikiran, persiapan hati, bahwa semua perintah Tuhan dan semua kehendak Tuhan itu pasti bertentangan dengan dunia ini, maka saudara akan capek jadi Kristen. Ya atau tidak? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena tiap hari kita kan benturan terus dari sistem dunia ini, saudara. Sekarang bayangkan, siapa yang mau terima hukum ini? Kalau musuhmu lapar, dunia bilang racun aja. Tapi Yesus bilang beri dia makan. Kan gila. Kalau ada orang benci kamu, Yesus bilang apa? Kasih dia. Kan bertolak belakang. Dunia prinsipnya minta, narik, ngerebut. Tuhan Yesus beri. Jadi semua hukum Tuhan itu 180 derajat bertolak belakang dengan hidup kita, dengan prinsip dunia. Nah, termasuk ayat ini. Maka itu kalau kita tidak bisa menyatakan diri Bapa di surga, celaka kita. Seperti sebagian besar saudara tahu, waktu saya masih kecil, saya itu divonis dokter
Karena saya punya cacat lahir di dalam usus saya. Waktu itu nggak ada obatnya, dokter bilang, karena saya masih ingat diagnosa dokter, karena saya sudah umur 6 tahun. Dia bilang, kalau sampai umur 6 tahun, anak ini nggak diobati, dia akan mati. Penyakitnya aneh sekali, saudara. Nah, waktu itu disarankan ke Jepang atau ke Amerika. Bayangkan itu baru awal 60-an. Negara Indonesia masih susah seperti itu. Ya nggak mungkin. Kami tinggal di desa, bukan di kota. Saya masih ngedoa sama mama saya, Tuhan kalau memang dia harus mati, biar dia mati. Karena saya nggak tahan lihat anak ini sakit. Tapi kalau Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Mami saya adalah orang yang sangat percaya pada Tuhan. Nah, saudara, sampai umur 8 tahun sakit itu nggak sembuh, tapi saya masih hidup. Saya sudah ikut sekolah minggu. Nah, satu hari saya pikir gini, waktu sakit itu datang. Kalau saya sakit itu datang, saudara, kalau nggak disuntik, saya nggak tahu pakai obat apa waktu itu. Maaf, salah satu akibatnya adalah saya itu minum apa, makan apa, pasti muntah, maaf. Dan kalau muntah sudah nggak bisa berhenti, karena kelainan di usus itu. Lalu saya berpikir, ini logika anak-anak. Tuhan, kenapa waktu Hawa mau ambil buah itu, Tuhan nggak tampil tangannya atau dibuat kaku? Boleh nggak pikir gitu sebagai logika anak-anak? Oke? Kenapa Tuhan? Kalau cuma itu yang dibuat oleh Hawa, kan dunia nggak rusak seperti ini. Umur 9 tahun, sakit itu nggak berhenti juga, saudara. Saya sudah makin besar, logikanya bertambah lagi. Gini logika. Tuhan, kalau yang salah cuma 2 orang waktu itu, kenapa tuh nggak bunuh mereka aja terus buat lagi? Ayo, boleh nggak berpikir seperti itu? Apa susahnya cuma bunuh 2 orang aja terus buat lagi? Ayo. Iya atau tidak, saudara? Sampai suatu hari, saudara, Tuhan bawa saya pada satu pengalaman saya nggak pernah ingat. Saya nggak pernah lupa pengalaman ini. Papa saya itu wartawan. Nah, hari itu dia dapat kiriman buku dari temannya dari Perancis. Buku foto. Bayangkan tahun 60-an itu Indonesia masih pakai stensilan buku-buku itu. Buku cetak masih sangat langka dan harganya mahal sekali. Dapat buku foto dari Perancis. Wah, menarik sekali bukan? Kertasnya tebal juga. Nah, suatu hari mama saya lagi buat pisang goreng. Saya lagi makan pisang goreng. Bisa bayangkan, tangan kan penuh minyak. Pas saya lewat di meja papa saya lihat buku itu di situ. Anak kecil. Tanpa saya mikir ABC lagi duduk, membukain buku itu sambil tangan penuh minyak. Oke? Setelah hampir habis bukunya, saya baru sadar kalau minyak semua itu. Saya belum sempat berpikir bagaimana papa saya lewat. Nah, di sini saya tuh belajar, saudara. Ini nyimpang lagi ya. Kenapa saya tuh suka anak kecil? Ya, saya tuh kalau dengan anak kecil, aduh, luar biasa betul. Karena itu Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Saya tuh punya hobi yang istri saya tuh sampai heran. Pertama kali kami menikah, dia nggak ngerti salah satu hobi saya. Saya tuh paling suka memandangi wajah anak kecil yang lagi tidur. Itu hobi saya dari dulu. Kira-kira saudara belajar apa kalau lihat anak kecil yang tidur? Penting loh, saudara, itu. Polos, tenang, aman gitu. Saudara, maka itu saya kalau ketemu orang stres, saya suruh cari anak kecil tidur. Kamu lihat wajahnya. Nggak malu sama anak itu. Yang nggak punya ATM tapi tidur terus. Loh, betul nggak, saudara? Lihat wajah anak kecil tidur. Itu menyenangkan sekali. Tapi yang saya paling suka, nah ini dia. Saya tidak bisa menggambarkan, tapi tolong saudara lihat wajah anak kecil yang sedang bohong. Bisa gambarkan nggak? Lain seperti yang lain itu loh. Anak kecil sedang bohong itu wajahnya itu gemesi gitu, saudara. Kita nggak akan marah walaupun kita tahu dia lagi bohong, karena mimik wajahnya itu, ngerti nggak maksud saya itu? Aduh, menyenangkan sekali. Nah, kalau kita bohong, kurang ajar betul wajah kita ini, sudah. Oke. Nah, saya suka belajar begitu. Nah, saya tahu wajah saya itu wajah salah, maka itu papa saya tahu. Anak kecil nggak bisa bohong. Bohong pun wajahnya kan bicara tidak. Oke? Nah, saya kembali ini intermezzo saja. Siapa bisa membedakan wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur? Bedanya apa?
Saya waktu ditunjukkan Roh Kudus, saya tertawa bilang Roh Kudus engkau itu luar biasa. Apa bedanya? Kalau kita lihat wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur. Ayo. Gampang sekali. Kerut. Anak kecil juga bisa kerut juga kok. Kalau dia lagi mimpi, nangis itu. Ayo. Oke, gampangnya gini. Jangan marah ya. Di wajah anak kecil lagi tidur, itu nggak ada gambar duit sama sekali. Katakan amin. Di wajah kita ini duit semua ini kalau tidur. Ya atau tidak? Coba jawab itu. Luar biasa Roh Kudus. Oke, jadi kembali. Akhirnya Papa saya tahu kalau saya lagi salah karena wajah saya. Saudara, walaupun dia meninggal masih muda, dia meninggal umur 31 tahun. Ya, masih muda sekali. Tapi buat saya cukup, saya dijagai Papa yang luar biasa. Nah, selama saya jadi anaknya, saya itu belum pernah lihat dia marah seperti hari itu. Gara-gara fotonya kena minyak pisang goreng. Kalau saya cerita kepada saudara, gambarnya gini. Hari itu seperti dia itu mau makan saya. Enggak tahu dia mau ngapain saya begitu. Karena bayangkan zaman itu, dapat kiriman dari Perancis susah sekali. Pos masih susah juga. Nah, ketika marahnya selesai, apa yang saya pernah pikir itu muncul. Harusnya dia bunuh saya terus buat lagi dong. Betul tidak saudara? Harusnya dia bunuh saya terus dia buat lagi. Ternyata enggak. Ngerti kamu? Saudara, itulah Tuhan kita. Amin. Dia enggak marah, saudara. Dia enggak marah. Walaupun dihukum, mereka tetap. Nah, inilah namanya keadilan. Maka itu kita harus tahu kebenaran yang luar biasa ini. Ampuni, saudara. Ampuni. Bagi yang baru datang, ayat pertama tadi belum sempat disebut lagi, Yohanes 20 ayat 23. Coba saudara lihat ayat itu. Bahwa kita diberikan kuasa. Bukan cuma kuasa untuk menyembuhkan orang. Bukan cuma kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bukan kuasa untuk ini, urapan untuk itu, tidak. Tapi dia memberi urapan kita juga. Untuk mengampuni dosa orang. Kalau kita menggunakan kuasa itu, dunia akan sembuh betul-betul. Karena ini yang gak pernah dipakai oleh kebanyakan gereja. Yohanes 21. Saudara lihat. Berikut pertama, masih ingat kisahnya tentang apa? Oke. Ini pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid laki-laki. Karena sejak kebangkitan, dia hanya menampakkan diri pada murid perempuan. Betul? Dan murid laki-laki yang pertama kali dia jumpai adalah 2 orang yang ke Emmaus, pulang kampung. Masih ingat kisah itu? Sebelum itu dia nggak ketemu murid laki yang lain. Ini pertama kali. Petrus nyangkal berapa kali? 3 kali. Salah. 7 kali sudah. Banyak betul. Benar. 3 kali yang waktu pengadilan Tuhan Yesus. Yang keempat kali, waktu Maria Magdalena jumpa Yesus waktu bangkit pagi-pagi. Dia pulang memberitahukan murid-murid. Petrus nggak percaya, nyangkal. Lalu murid-murid perempuan lain, Maria, yang lain lagi datang, rombongan murid perempuan. Betul Yesus bangkit. Mereka pulang. Petrus nggak percaya. Berapa kali? 5. 6 kali waktu 2 murid lagi pulang ke Emmaus, jumpa Yesus. Akhirnya mereka balik ke Yerusalem, memberitahukan murid yang lain. Petrus tetap tidak percaya. Yang ketujuh, ya kisah itu. Kalau saudara baca Lukas pasal 5, pertama kali Simon jumpa Tuhan Yesus. Masih ingat kisahnya? Ketika Tuhan Yesus pinjam perahunya, dia nggak dapat ikan sama lama-lama. Selesai Tuhan Yesus ngajar, terus Simon suruh apa? Terbakar jala. Simon berkata, nggak mungkin, ini siang hari, mana ada ikan? Dapat banyak. Terus dia tersungkur di depan Yesus. Dan Yesus berkata, mulai hari ini kamu nggak jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan dia berkata, aku tinggalkan semua dan ikut guru. Nah, sudah janji seperti itu, kok bisa nangkap ikan lagi? Berarti perahunya nggak dijual, masih disimpan. Betul nggak, saudara? Maka itu saya sering ngajarkan begini. Siapa dulu, ya bukan di sini, saya cuma cerita saja, yang hobinya mabuk. Ya, saudara, botol-botol minuman keras itu kan bagus-bagus, bukan?
Jangan suka simpan botol itu. Apa saja dosa masa lalu, kalau kita nggak buang habis, termasuk pornografi, termasuk kartu judi, ya, pokoknya apa sajalah yang kita tahu. Kalau itu nggak dibuang habis, suatu kali waktu kita lemah, mereka panggil-panggil lagi itu nanti. Nah, ini contohnya Petrus ini tadi. Kok bisa dia kembali tangkap ikan lagi? Dia nyangkal nggak akan janjinya? Ayo, jadi berapa kali? 7 kali. Nah, yang lebih jahat dari semuanya itu, maaf ya, ini nggak ada ayatnya, saya cuma mikir sendiri. Kalau saudara baca kisah Yohanes 21 ini, dia itu kurang ajar betul. Kalau dia berdosa, berdosalah sendiri, jangan ngajak yang lain. Dia ngajak Yohanes, ngajak Yakobus, ngajak yang lain berdosa, kembali nangkap ikan lagi, kan jahat. Loh, ayo mikir ya atau tidak? Oke? Nah, selama sejak pengadilan Tuhan Yesus di rumah imam besar Kayafas, sampai detik itu Petrus belum pernah jumpa Yesus lagi. Baru pagi itu di tepi danau Galilea. Saya tanya kepada saudara, kalau Yesus model kita, ayo, kalau Yesus model kita, terus ketemu Petrus, cepat saudara, jangan lama-lama. Samsat, apa lagi? Betul, apa lagi? Panggang, apa lagi? Saudara, ini yang saya nggak bisa ngerti. Kasih Papa surgawi. Masih ingat? Tuhan Yesus memberi jabatan apa pada Petrus hari itu? Bukan. Di Yohanes 21 ini loh. Dia nyuruh apa pada Petrus? Diberi tugas apa? Itu saya nggak bisa ngerti. Gembalakanlah domba-domba. Ini gila saudara. Ini sudah nggak mungkin. Oke. Kalau saya lihat dari wajah saudara, masih nggak ngeh ini apa ini. Saya beri ilustrasi begini. Kebetulan sebagai besar saudara pengusaha. Suatu hari, salah seorang karyawan kita ketahuan selama dia masih kerja di perusahaan ini, ternyata dia itu menyangkal. Saya pakai kata ini juga ya. Dalam arti apa dia menyangkal? Ternyata dia memberitahu berapa klien langganan perusahaan ini. Kamu jangan beli barang di situ, bohong di situ tuh banyak palsunya. Tapi dia masih kerja. Sampai suatu hari, saudara sebagai pemilik perusahaan tahu ada karyawan seperti itu. Belum sempat dipecat, dia mundurkan diri. Ya sudah. Oke? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau Petrus itu murid Yesus, di antara 12 murid, ada 3 murid yang paling sering mengalami mujizat. Siapa saja? Ayo, di 3, di antara 12. Soalnya baca Alkitab enggak sih? Iya, ayo, 3. Jangan begitu, enggak jelas itu siapa. Ayo, siapa? 3 murid yang paling dekat, yang paling banyak mengalami mujizat. Iya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Oke. Dari 3 ini, siapa yang paling banyak? Petrus. Salah satunya yang pernah jalan di atas air, bukan jalan di atas got, bedakan itu. Ya, jalan di atas air. Loh, bayangkan sudah. Di antara 12 murid tidak pernah tercatat ada keluarga yang pernah disembuhkan. Selain Petrus, mertuanya sakit. Betul? Dan banyak lagi yang lain yang nggak ngalami, Petrus ngalami. Nah, saudara bayangkan dia sedekat itu diberi apa istilah saya, kepercayaan sehebat itu oleh Tuhan Yesus. Apa-apa dia didahulukan. Kok bisa-bisanya nyangkal sampai begitu jahat? Yang terakhir sampai dia ngajak berdosa yang lain. Kalau saudara baca kitab Markus, saudara akan tahu. Kenapa yang lain nggak nulis, saya belum tahu sampai hari ini. Tapi Markus nulis. Markus sempat mendengar Petrus berkata, ketika seorang anak perempuan kecil yang lagi lewat ketika Petrus berdiam di panas itu, masih ingat gak? Karena dingin. Kan kamu juga salah satu pengikut orang itu. Aku pernah lihat kamu jalan dengan dia. Bayangkan dengan anak perempuan kecil aja dia bisa ketakutan. Terus Markus menulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Ayo, kalau saudara pernah nolong orang dari nol, gak punya apa-apa sampai berhasil, atau nyumpah gak pernah kenal kita, ini kurang ajar gak nih orang kayak begini?
Lah ya cepat jawab, saudara. Jadi kalau dikumpulkan dosa ini, maka itu maaf ya, jangan tersinggung. Saya nggak akan pernah memberi nama anak laki Petrus. Enggak, ini nama jeleknya luar biasa. Yang sudah terlanjur sudah nggak usah ganti nama ke pengadilan mahal, saya terusin saja lah. Loh karena ini kurang ajar betul, sudah. Tiba-tiba pagi itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Enggak ABC, enggak babi bu. Cuma ditanya, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yunus? Cuma itu. Tahu-tahu diberi kedudukan, gembalakan domba-dombaku. Kembali pada ilustrasi tadi. Nah, setelah berapa waktu, entah berapa waktu, mantan karyawan saudara ngelamar balik ke perusahaan saudara. Yang tadi itu loh, masih ingat? Loh, yang ngapain tadi itu? Yang jelek-jelekin perusahaan sendiri. Begitu dia datang, saudara nggak APC, nggak babi bu, kamu langsung manajer ya. Loh, gembalakan domba itu apa ayo? Saudara, dunia membutuhkan ini. Katakan amin. Dunia membutuhkan pengampunan. Saudara tanya para psikolog, 80% penyebab orang kena gangguan jiwa. Ya ini psikolog yang bicara. Karena guilty feeling, rasa bersalah yang gak habis-habis. Dan obatnya cuma Yohanes 20:23 tadi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa itu diampuni. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang ngampuni dosa orang. Tapi siapa lagi yang bisa? Kita. Ini yang kita gak pernah mikir. Ini baru 2 kisah. Saya gak mungkin ngesebutin lebih banyak lagi karena waktu. Tapi saya harap ini sudah cukup. Saudara, dalam keluarga, tadi awal saya sudah katakan kepada saudara, dunia ini sakit. Teroris luar biasa. Kejahatan luar biasa. Hukuman tidak akan membuat orang sembuh, betul? Tadi pagi kami transit Singapura, terus saya baca Straits Times Singapura yang hari ini. Ada seorang istri masih muda, umur 27 tahun. Dia dari mainland China, lalu menikah dengan orang Singapura. Nah, 2 tahun yang lalu dia membunuh kakak iparnya. Jadi kakak suaminya. Dia bunuh. Lalu pengadilan vonis dia 19 tahun penjara. Masih 27 tahun. Saudara percaya nggak? Hukuman itu nggak akan menyembuhkan dia. Betul tak? Nah, si mama mertuanya ini dalam foto itu masih marah walaupun sudah 2 tahun lewat. Bahkan keluarga mertuanya ini menuntut pengadilan Singapura terlalu ringan, cuma 19 tahun. Mereka minta ini dihukum mati. Percayalah saudara, penjara itu tidak akan menyembuhkan orang. Malah kita tahu di penjara orang makin pintar berbuat jahat karena sekolahnya di situ. Iya toh? Negara pertama di dunia yang mengizinkan gereja mengelola penjara itu Korea Selatan. Desember tahun yang lalu waktu kami ada di Korea, saya kaget. Pemerintah memberi izin pertama kali dalam sejarah Korea. Ada yayasan gereja namanya Yayasan Agape untuk dipercaya mengelola 2 penjara. Waktu saya baca itu saya bilang, Tuhan harusnya di Indonesia juga begitu. Loh, betul nggak saudara? Orang itu akan sembuh. Belajarnya dari Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus bisa bersahabat dengan orang berdosa? Yang notabene tokoh-tokoh agama zaman itu nggak bisa bersahabat dengan orang berdosa. Betul tidak? Jawabannya cuma satu. Seperti yang kita baru pelajari dari hidup Petrus. Mengapa Tuhan Yesus bisa begitu mudah memaafkan Petrus dan langsung memberi kedudukan gembalakan domba-domba? Maaf, saya cuma cerita. Tanya dari orang yang kenal saya. Kalau Roh Kudus suruh, saya akan memberi kesempatan kepercayaan, walaupun orang itu bekas penjahat. Termasuk sekarang anak itu ada di suku Wana. Dia lulusan Nusa Kambangan. Tahu Philip masih ingat waktu kita ke sana? Erwin namanya, yang tatonya pancop badan penuh. Saudara, ketika orang tahu ini lulusan Nusa Kambangan, lalu saya beri kepercayaan, orang heran. Dia sempat ikut saya lama di Nabire, hampir 3 tahun, dan dia jadi berkat yang luar biasa. Saudara, ternyata dalam ilmu jiwa, kalau orang itu sudah hancur lalu diberi kepercayaan lagi, asal dibimbing ya,
Saya nggak ngelepas, cuma bimbing, harus dibimbing. Maka orang itu punya percaya dirinya kembali lagi. Katakan amin. Ini dibuat oleh Tuhan Yesus pada Petrus. Itu yang dibuat Papa di surga kepada Adam dan Hawa. Dia nggak bentak-bentak, dia nggak prok-prok jalannya di taman itu. Kenapa ada perceraian dalam pernikahan? Jawabannya apa? Ayo, kenapa ada perceraian dalam pernikahan? Karena tidak mau mengampuni. Maka itu ayo kita buat dunia ini bisa sembuh, saudara. Lewati. Tolong baca Yohanes 20 ayat 22-nya. Karena kata terakhirnya itu penting. Tuhan Yesus berkata apa? Ada kata terakhir Yohanes 20 ayat 22. Ayo, apa? Terimalah Roh Kudus. Langsung nyambung ayat 23 kalimatnya. Jikalau kamu stop. Artinya apa? Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di surga dalam nama Yesus kepada gereja, itu pekerjaan pertamanya adalah mengampuni dosa orang. Sebelum karunia-karunia roh yang dibahas oleh Paulus. Tapi gereja kehilangan kebenaran ini. Ini pengalaman saya dengan Roh Kudus. Ujian mengampuni ternyata itu ada 3 tingkat. Ya, ujian mengampuni ada 3 tingkat. Ini untuk yang kita Kristen ya. 1, Tuhan akan izinkan yang melukai kita, yang menyakiti kita, yang merugikan kita adalah orang yang belum Kristen. Coba renungkan. Kalau orang itu belum Kristen terus dia nyakiti kita, memfitnah kita, merugikan kita, gimana reaksi kita? Atau saya sebut dulu yang, tapi yang kedua, kalau saudara lulus yang pertama, yang kedua akan datang orang Kristen aktif lagi pelayanan. Beda nggak kadarnya? Mana lebih gampang kita ampuni? Nah, yang pertama. Berarti kita masih punya kelas-kelas pengampunan. Kalau kita lulus yang pertama, Papa akan kirim soal kedua. Itu mulai mikir. Kalau saudara lulus soal kedua, yang terakhir, pendeta akan dikirim untuk nyakiti. Loh serius saudara? Nah ini mulai lain ini. Kalau sambat Tuhan lain. Ayo, kira-kira kita pakai kalimat apa? Yang umum aja. Nggak usah ragu-ragu lah, kita sering juga ngalami. Saudara, ini harus kita lakukan. Yang belum siap-siap, kok nggak amin? Karena semua kita harus lulus sampai ke situ. Karena kalau kita tidak diberikan soal, ada orang yang menyakiti kita, maka kita nggak akan praktek hukum ini. Ya atau tidak? Ya kalau enggak ya siapa yang diampuni? Masuk kucing? Ya harus orang dong. Jadi Roh Kudus yang di dalam diri kita, itu fungsi pertamanya adalah mengampuni. Oke, saya akan akhiri. Ada 2 macam lagi pengampunan ini. Menurut Yohanes 20-23. Memang nomor 1 adalah orang-orang yang langsung melukai, menipu, merugikan kita. Tapi ayat 23 itu juga Yohanes 20 itu berlaku untuk seluruh dunia ini. Walaupun orang itu tidak urusan apa-apa dengan kita, tapi begitu kita tahu orang itu berdosa dan lari kepada kita, maka kita harus mengampuni. Dan kita menyatakan pengampunan itu. Amin saudara. Ini yang baru akan menyembuhkan dunia. Saya nggak ada waktu, tapi nanti buka di rumah. Dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan, Musa itu diberitahu Bapa di surga, dihitung dengan jarak kilometer hukum-hukum itu. Ini hukum Taurat, hukum Taurat. Papa masih punya pengampunan. Pokoknya gini, Papa memilih ada beberapa tempat di Kanaan pada waktu itu di Israel. Kota pelarian ya namanya ya. Jadi kalau ada orang berdosa dan sebelum dihakimi oleh para imam, tapi orang itu sudah sampai ke kota itu dulu, maka nggak boleh dihakimi. Harus diperiksa dulu. Masih ingat gak ada ayat seperti itu? Nah, saudara, siapa pernah tahu dalam hukum diplomatik ada tempat seperti itu? Di rumah siapa? Duta besar. Masih ingat? Kalau sampai ada penjahat dikejar,
Dan mereka bisa sampai ke rumah duta besar atau ke halaman duta besar. Istilahnya apa nama itu? Dalam istilah hukum. Bukan suaka. Ada satu kata lagi. Suaka kalau dia sudah minta. Pokoknya begitu masuk ke halaman, nggak boleh diapa-apain. Tunggu diproses dulu. Nah bayangkan dunia saja bisa punya itu. Sejahat apapun penjahat itu, kalau sampai di kota itu atau di halaman sudah masuk ke pagarnya, dia aman di situ. Walaupun ada proses hukumnya nanti. Nah, masa gereja nggak bisa ini? Ingat tuh, tiap hari pasti ada saja orang bisa menyakiti kita, merugikan kita. Apalagi Jakarta macetnya kayak begini. Berapa kali disumpahi sopir kita ini? Betul nggak? Aduh, sudah panas-panas, jengkel, macet, dimaki-maki lagi. Mengampuni. Jadi mengampuni itu dua hal. Satu memang yang berurusan langsung dengan kita. Tapi yang kedua yang tidak. Orang itu sembuh. Orang itu sembuh. Tolong bacakan Roma 15 ayat 7. Salah seorang silakan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga Telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Lihat itu. Terimalah satu akan yang lain. Saudara, hukum ini harus kita pakai dalam hidup kita. Harus, tidak bisa tidak. Nah, bentuk pengampunan itu adalah penerimaan, acceptance. Kalau Bapa di surga nggak bisa mengampuni Adam dan Hawa hari itu di Taman Eden, saya percaya kalau Tuhan model kita, langsung kirim api bakar habis Taman Eden bersama orang dua itu. Karena itu hukum agama. Kalau Tuhan Yesus nggak punya pengampunan, segampang-gampangnya Petrus kalau harus jadi manajer dari perusahaan yang dia punya, harus kursus dulu, latihan dulu, di training dulu. Betul nggak? Kalau mau ngasih kesempatan. Tapi itu tidak. Langsung diberi jabatan, gembalakan domba-domba. Diterima. Jadi menerima itu apa adanya. Kalau kita lihat Roma 15 ayat 7, standarnya jelas. Terimalah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah menerima kamu untuk kemuliaan Bapa. Waktu Tuhan Yesus terima kita pakai syarat tidak? Enggak. Kalau saya pakai syarat, oke, percobaan 3 bulan dulu. Kalau 3 bulan baik ya kita lanjut. Tapi 3 bulan kali 2 lagi, intinya lagi. Tapi Papa di surga nggak pernah pakai syarat. Waktu dia terima kita juga, dia nggak bilang, kamu mandi dulu ya baumu itu. Oke, kata begitu? Enggak juga. Nah seperti itu kita harus terima orang lain apa adanya. Nah, pasti sudah akan sampai pada satu pertanyaan. Dan ini penting. Ya tapi bagaimana caranya? Ternyata caranya cuma satu. Siap rugi dan mau nanggung kerugian itu. Kalau saudara tidak mau siap rugi dan nanggung kerugian itu, maka kita tidak akan bisa mengampuni orang. Ini yang Papa buat. Oke, saya akan berikan 2 ilustrasi kepada saudara. Dan ini kisah nyata. Satu, ini tentang anak kita sendiri. Walaupun tidak banyak yang terjadi, tapi karena saya pernah ngelihat, saya pernah ngalami. Waktu tinggal di rumah satu keluarga, ada bayi, kira-kira umurnya antara 9 bulanan. Nah kebetulan bayi ini kuat sekali. Waktu itu kami lagi ngomong-ngomong, mamanya ini mikir, ini jamnya jam bangun loh dia. Tapi kok nggak bangun-bangun, karena nggak ada suara. Biasanya anak kecil bangun kan nangis bukan? Atau panggil-panggil apa? Enggak. Kami masih ngomong. Tapi namanya naluri mama. Saya mau lihat aja. Begitu dia lihat saudara, dia berteriak. Kami kaget juga, pikir kenapa itu anak. Saya masuk, saya kaget juga, maaf. Ini ceritanya kotor betul. Ternyata anak ini sudah berak. Tapi aneh, kok bisa buka pampersnya itu. Nah namanya anak kecil, dia nggak nangis, maaf ya jangan geli ya. Dia mainan dengan kotorannya, diusapkan kepala, tempat tidur, guling-guling itu. Jadi bayangkan anak kecil, jadi seluruh badan, kepala sampai kaki penuh dengan kotoran dia sendiri. Saudara, di situ saya belajar lihat reaksi seorang mama. Nah, ini saya tambahkan ilustrasinya. Apa bedanya mama dan babysitter kalau melihat kasus seperti itu? Ayo jawab, yang pernah jadi mama ini loh. Itu kan merugikan semua, rusak semua dong, harus dicuci, dibuang, wah diapain. Sebab dia itu nggak cuma main guling-guling jadi penuh wayu, sudahlah. Ayo, apa bedanya reaksi mama dan babysitter? Ayo cepetan. Mama senyum,
Babysitter marah. Iya. Langsung kerjain. Bukan begitu. Ayo. Saudara, walaupun sekotor-kotornya dia, hati mama dan hati babysitter pasti beda. Babysitter pasti nolong karena digaji kok, tapi caranya beda. Walaupun itu kotor, buat mama tetap anaknya sendiri. Nggak mungkin mama akan tarik kupingnya bayi itu, bawa kamar mandi terus cocok-cocok gitu, nggak mungkin, bukan? Tetap anak akan disayang. Yang lebih penting, anak itu dipukul, dimaki-maki, dimarahi. Loh ya jawab. Kok enggak? Padahal nggak salah. Lah yo, kan salah. Kok nggak dimarahi? Lah yo jawab. Nah, itulah hati Tuhan terhadap kita. Saudara dengar ya, bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama-agama lain. Ini kita harus tahu betul. Semua Tuhan di agama apa saja, dosa itu ada ukurannya. Betul tidak? Lo jawab ya atau tidak? Maka itu hukumannya juga beda-beda. Maka itu semua agama pasti ada kata Tuhannya bawa timbangan. Karena ditimbang. Tapi kalau papa kita tidak. Buat papa di surga, dosa itu dosa. Papa nggak pernah punya ukuran dosa. Sehingga papa pun tidak pernah punya beda hukuman dosa. Nggak ada. Maka itu dianjurkan. Kalau berdosa sekalian, jangan tanggung-tanggung. Karena dosa kecil, dosa besar sama-sama masuk neraka. Jadi kalau mau curi jangan cuma 5 juta. Sekalian jadi 50 miliar. Nggak berzina tapi suka lihat situs porno di internet, sama saja ke neraka juga. Lebih baik berbuat toh. Lu ngerti nggak hukum papa kita di surga? Kenapa saya harus terangkan ini? Karena gereja menggunakan hukum agama. Dosa yang diurus oleh gereja itu yang kelihatan. Maka itu lihat ini, saya bongkar kejahatan gereja. Kapan sebuah sinode membuat surat untuk salah satu pejabat sinode itu yang tembusannya ke ratusan pendeta, instansi apa saja, waktu orang itu berbuat salah atau berbuat benar? Nah itu kan kurang ajar. Kenapa waktu ada orang buat benar kok nggak dibuatkan surat? Ya, betul tidak, saudara? Nah karena gereja pakai hukum agama. Kenapa yang diurus dosa yang kelihatan? Nah yang nggak kelihatan ini kenapa nggak diurus? Saya bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, jadi nggak hafal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Anak saya yang lawyer ini Roni tahu. Pembunuhan berencana atau tidak sengaja, rame-rame atau sendiri, hukumnya beda-beda. Perzinahan ada pasalnya, pelecehan, perzinahan tingkat berapa semuanya. Nah saya nggak hafal nih. Tapi kalau KUHS saya hafal. Kitab Undang-Undang Hukum Surga, tanyakan saya tahu di mana pasalnya. Nah KUHS itu luar biasa. Masih ingat hukum perzinahan? Arang siapa? Teruskan. Melihat orang lain dan nanya, maka dia sudah. Nah kenapa ini nggak diurus? Loh betul tidak? Kenapanya yang kelihatan? Kalau mau adil urus semuanya dong. Siapa yang matanya kurang ajar? Gara-gara ayat itu sampai saya bilang, lebih baik saya buta tuh supaya aman, mata ini kurang ajar betul. Loh enggak, betul enggak saudara? KUHS tentang pembunuhan, wah lebih gila lagi. KUHS tentang perzinahan, enggak cuma nyentuh orang. Walaupun busway sudah ada laki perempuannya sama aja, berdosa tetap berdosa. KRL sekarang ada KRL perempuan, sama saja. Pembunuhan juga begitu. Kalau saudara pernah baca 1 Yohanes 3 ayat 15? Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ayo jujur, siapa selama hidup nggak pernah benci orang? Ayo jujur, angkat tangan, saya foto masuk Kompas besok. Ayo jujur. Oke, saudara berkata, saya nggak benci, tapi malas ketemu, sama saja. Nah inilah hukum surga yang kita harus tahu, saudara. Jangan tanya nanti ya, saya cuma ngomong. Selama saya hidup sampai hari ini, ada 4 pendeta loh saudara, yang betul-betul pernah menghancurkan saya, merugikan saya. Satu ini pendeta senior saya, dia sudah meninggal. Tapi saya mengampuni. Saya dilaporkan polisi. Kalau saudara ingat tahun berapa itu ya, yang Pak Domo jadi menteri apa itu, terus ada istilah berselingkungan itu loh. Tahun berapa itu ya?
80 berapa itu? 86, 87 ya? Iya, 86-nya berselingkungan. Nah, papa saya itu meninggal karena dia itu baperki dulu. Jadi dia itu meninggal dibunuh. Sampai hari ini kami itu nggak tahu dia dikubur di mana. Bisa-bisanya pendeta ini ngelaporan saya ke waktu itu masih saya tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Tahu saya dipanggil polisi, saya kan kaget. Loh, diusut. Bagaimana papa saya dulu meninggal? Loh, saya kan kaget. Tapi sekarang saya tahu hukum waktu itu. Karena zaman itu memang kejam sekali kalau dilihat masa itu. Bahwa bahkan semua orang Tionghoa dulu kan ikut baperki. Saya lupa singkatan apa baperki itu ya. Itu perkumpulan orang-orang Tionghoa. Semua pasti ikut. Nah, karena urusan dengan RRC semua dianggap komunis oleh zaman Soeharto dulu, nggak mau tahu orang lain. Saudara bayangkan, ini pendeta saya sendiri bisa melaporkan saya nggak berselingkungan, sampai diusut ke tempat papa saya dibesarkan di desa Babat, sampai minta data dari Koramil, dan waduh semuanya. Saudara bayangkan apa nggak sakit hati itu? Pendeta bisa sekejam itu. Nomor 2 pendeta lagi, kasus rumah saya yang beli rumah itu. Saya suruh dia nempati. Ternyata dia memperkakan saya ke pengadilan. Pendeta loh. Yang kedua pendeta lagi. Satu di Surui, satu di Kalimantan Timur. Saya beli rumah untuk pelayanan. Saya serahkan mereka untuk mereka urus. Nah, karena saya sibuk keliling juga, tiba-tiba rumah itu dijual oleh mereka. Saya nggak tahu. Mereka nggak mau ketemu. Saya tetap kejar. Saya cuma ingin tanya alasan. Saya bersyukur pada Tuhan saya bisa lulus untuk itu semuanya. Nah, kita yang belum pernah mengalami ujian kasih harus lulus. Oh, berani amin. Harus lulus. Nah, ingat tadi bagaimana cara kita ngampuni? Harus apa? Berani apa? Rugi dan menanggung. Yang kedua sebuah ilustrasi. Ini di Rusia. Itu zaman Napoleon dulu. Ini kisah nyata, cuma saya lupa siapa. Waktu itu SAR, ya, Kaisar Korea, perusahaan namanya SAR ya, TSAR. Saya lupa SAR yang keberapa. Mereka harus mengungsi karena Napoleon menyerang. Nah, dalam perjalanan perang itu, makanan sering hilang, ada yang mencuri. SAR ini panik, sudah susah, akhirnya diberikan peraturan. Mulai hari ini, siapa ketahuan mencuri langsung dihukum tanpa ampun. Aman, nggak ada pencurian lagi. Berapa waktu kemudian terjadi pencurian lagi. Ada prajurit yang tahu, tapi prajurit nggak mau bicara pada SAR karena takut. SAR marah, sampai ketahuan ada prajurit yang tahu. Kalau tidak mau ngaku, kamu akan dihukum. Ya, dia ketakutan. Saudara, dalam cerita itu disebutkan, ternyata yang nyuri mamanya SAR itu sendiri. Prajurit itu yang tahu. Hukum tetap hukum. Ringkas cerita, maka SAR yang menerima hukuman untuk mamanya. Karena kalau dia nggak menghukum, rakyat akan berontak. Karena nggak ada. Nah, di situ kita belajar. Mengampuni itu menyembuhkan. Saudara, di Australia, di Amerika, karena saya pernah lihat tulisan di beberapa psikolog, ya, forgiving is healing. Bayangkan, itu psikolog aja mempercayai. Mengampuni itu menyembuhkan, saudara. Percaya tidak? Kita akan dipulihkan total kalau kita mengampuni. Dan bahagianya kalau kita mengampuni, saudara, kita sendiri tidurnya enak, makannya enak. Karena kita nggak punya sakit hati pada siapapun juga. Kita lebih hebatnya lagi kalau kita mengampuni, dunia ini sembuh total. Katakan amin. Siap jadi berkat pada orang-orang di sekitar kita. Lihat hari-hari ini Indonesia marah terus dengan Malaysia. Kemarin demo lagi, gara-gara kasus membantu lagi. Orang itu gampang sekali marah sekarang ini. Kerusuhan gampang sekali muncul, pembakaran semuanya. Lempar batu, perang antar kampung. Karena dunia memerlukan pengampunan. Kalau kita mau mengampuni, dunia akan sembuh betul. Percaya nggak? Masalahnya bukan mau atau tidak mau. Ingat, mengampuni ini masalahnya bukan mau atau tidak mau. Masalahnya apa? Lah, bukan mau nggak mau. Masalahnya harus mau. Itu keputusan kita. Tidak bisa ditawar untuk mengampuni. Karena kita siap untuk menanggung kerugian. Kalau kita siap menanggung kerugian, maka kita akan gampang untuk mengampuni. Dan dunia akan sembuh. Siap jadi berkat? Ya udah, kita lakukan itu. Tuhan memberkati saudara. Saudara pernah berpikir enggak, apa kira-kira yang bisa menyembuhkan dunia ini dari segala keadaannya? Ya, apa yang kira-kira bisa menyembuhkan dunia ini? Kita tahu negara kita jadi jelek juga hari-hari ini karena terorisnya ketemu lagi. Nggak tahu sampai kapan ini mau habis.
Terus bom bunuh diri nggak habis-habis di Irak, di India. Kasihan juga India, sudah negara kayak begitu. Mau Commonwealth Game, ternyata diteror begitu rupa. Anak-anak jalanan yang makin banyak jumlahnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang nggak selesai-selesai. Dan banyak